Pemirsa, pemandangan yang umum setiap hari adalah kesibukan manusia melakukan berbagai macam aktivitasnya. Kesibukan mencari ilmu, berdagang, menikmati berbagai macam hiburan, ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Semua kegiatan ini adalah cara manusia untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan bukan suatu perbuatan dosa karena Islam tidak melarang semua kegiatan ini, bahkan beberapa kegiatan ini mendatangkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Surat Al-Qasas ayat 77. Sifat manusia yang tidak pernah puas dan iman yang tidak kuat akan membuat manusia melakukan perbuatan yang dilarang agama, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Begitu hebatkah kenikmatan dunia sampai manusia rela mengorbankan jiwanya kepada iblis? Padahal semua kenikmatan ini adalah semu dan dunia sangatlah tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, dunia ini dibandingkan akhirat ibarat seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Air yang tersisa di jarinya ketika diangkat itulah nilai dunia." Hadis riwayat Muslim. Begitu kecilnya dunia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan berapa luas lautan di bumi ini dan dunia hanya dianggap satu tetesan air darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perbandingan lain terhadap nilai dunia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, nilainya hanya menyamai seberat 11 sayap nyamuk. Niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun." Hadis riwayat Tirmizi. Dunia memang sangat tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nilainya lebih rendah daripada nilai sesuatu yang tidak ada manusia ingin memilikinya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati pasar, beliau melewati seekor anak kambing yang telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Lalu diangkat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham saja?" Mereka menjawab, "Kami tidak mau membelinya dengan apapun. Apa yang kami bisa perbuat dengannya?" Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu suka ia menjadi milikmu?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya ia hidup, ia adalah aib atau cacat. Ia bertelinga kecil, apalagi setelah ia menjadi bangkai." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian." Hadis riwayat Muslim. Dunia dan kenikmatan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebagai ujian kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu." Surat At-Takasur ayat 1 hingga 8. Manusia yang memang mengejar kenikmatan dunia dengan menghalalkan segala cara akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dijanjikan baginya tempat yang panas membara. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengingatkan dalam Al-Quran bahwa dunia adalah tempat sementara dan manusia jangan terus mengejar kenikmatan yang tersedia di dalamnya. Karena semua kenikmatan dunia akan binasa dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Surat Al-Hadid ayat 20. Dunia pada dasarnya adalah ladang akhirat. Setiap perbuatan manusia akan menunaikan hasil sesuai perbuatannya. Mengejar kenikmatan dunia dengan cara yang halal dan gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki kesalahan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga ketika datang kematian menjemput salah seorang dari mereka, ia pun berkata, wahai Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulunya aku tinggalkan sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan umat mengetahui bahwa kenikmatan dunia dapat membawa umatnya kepada jalan kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan menjadikan dunia sebagai rumah, karena rumah sesungguhnya menunggu setelah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat atau musafir. Hadis riwayat Bukhari. Agar umatnya terhindar dari bius kenikmatan dunia, beliau berdoa agar umatnya selalu mengutamakan kehidupan di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami. Hadis riwayat Tirmizi. Semua ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan tipu muslihat kenikmatan dunia. Dengan semua peringatannya, apakah kita masih akan memfokuskan diri pada kenikmatan dunia dan melalaikan ibadah kepada Sang Pencipta? Relakah kita menukar kehidupan sekian tahun di dunia dengan kesakitan luar biasa di neraka untuk selama-lamanya? Astagfirullahalazim. Demikian